untuk Puskesmas di Blitar ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek. Data ini nanti bisa dihapus. Jadi jangan khawatir datanya nggak bisa dihapus atau harus double data gitu. Enggak perlu. Jadi ini masih bisa dihapus. Kita inputkan misalkan untuk nomor surat keputusan. Ini SK BLUD yang terbaru ya. Bulan 12 tanggalnya 18/2022. Ini aja sebetulnya sudah cukup. Cuma nanti akhirnya akan ada form yang belum terisi walaupun di sini sudah muncul warna hijau. Jadi sebetulnya hanya memasukkan nomor SK dan tanggal aja sudah bisa. Cuman kalau di sini kita harus dilengkapi ya Pak Agus ya. Kita sepakat untuk dilengkapi semua ya, masing-masing puskesmas. Jadi nanti silakan diisi untuk surat rekomendasi dari Dinkes Kap Kota ada atau tidak. Kalau ada berarti iya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan ada. Pola tata kelolanya ada, renstranya punya atau tidak, kemudian SPM-nya ada, kemudian laporan keuangan, laporan audit, kemudian perkada tata kelola, perkada renstra, perkada SPM, kemudian ketersediaan SK tim penilai kabupaten, kemudian ketersediaan SK tim penetapan. Jadi ini ada isinya. Belum memiliki SK atau SK sudah diajukan ke Dinkes namun belum ada tim penilai, atau mungkin memiliki SK kepala daerah penetapan BLUD. Kalau sudah punya berarti yang dipilih adalah yang ini. Langsung kalau ini sudah selesai, klik simpan. Yang kondisi seperti ini 1 minggu ya? Ini surat keputusan, Glut. Ya, surat keputusan SK BLUD, Bu. Ini tampilannya sudah hijau semua. 113. Jadi, ini yang diisikan adalah form terakhir. Jadi menggambarkan bagaimana BLUD-nya di puskesmas Bapak Ibu semua. Mungkin untuk BLUD ada yang ditanyakan? Ya, ini ada yang pertanyaan BLUD tadi sudah dijawab ya. Itu tetap diisi tapi enggak perlu ngisi SK gitu ya Mas ya? Iya, iya Pak. Oke. Pelan-pelan. Selesai ya. Bentar, ini saya ulang ya. Kalau ini saya hapus dulu. Ini yang suara bocor nih yang dari mana ya ini? Budian. Oke. Baik, jadi seperti ini. Nanti sudah masuk login di menu Monef Takelmas. Di dalam Monef Takelmas ini ada beberapa menu. Yang wajib kita isi adalah hanya badan BLUD, perencanaan melalui login, tata kelola yang baik, kemudian pemantauan wilayah setempat atau PWS. Yang PKB ini tidak perlu diisi karena Jawa Timur bukan termasuk lokus pelayanan kesehatan bergerak. Jadi tidak perlu diisi, kita langsung lanjut mengisi untuk layanan BLUD. Jadi tampilannya masuk BLUD akan seperti ini Bapak Ibu. Silahkan pilih kabupaten kota yang sesuai puskesmas Anda. Misalkan saya mau pilih Kediri. Ini pengisian tahun berapa ya? Yang terakhir Pak untuk BLUD Pak. Kalau misalkan ini nanti pengisiannya rutin ya per bulan ya untuk Januari Februari gitu ya? Tidak semua menu Pak. Jadi ada menu yang isinya bulanan seperti PWS itu bulanan. Logmin itu juga bulanan, tapi saat ini kita fokus ke 2022. Kalau 2022 belum punya SK BLUD yang terbaru, ya menggunakan SK BLUD yang lama. Mungkin begitu, SK BLUD yang pernah ada revisi atau bagaimana begitu Pak?
Jadi kalau sudah BLUD, kebetulan di Blitar itu ada perubahan SK BLUD 2 kali. Satu kali 2017, kemudian ada revisi 2022. Itu yang kita masukkan adalah yang tahun 2022. Jadi 2017 tidak dipakai. Ini untuk menu badan yang BLUD ini hanya untuk mengisi gambaran bagaimana status BLUD Puskesmas Bapak Ibu semua. Jadi tidak mengacu di tahun 2021, 2022 tidak, Pak. Begitu. Khusus untuk yang BLUD. Jadi hanya untuk gambaran bagaimana status BLUD-nya Puskesmas Bapak Ibu semua. Untuk yang PKB ini pendanaan dari APBN aja atau bisa dari APBD nih Mas? Soalnya di Jawa Timur, di Sumeneb ada PKB ini. Kemarin itu dari Kemenkes menyatakan begitu, Pak. Jawa Timur bukan lokus sehingga tidak diwajib diisi. Nanti mungkin bisa ditanyakan ketika ada narsumnya Kemenkes untuk Kabupaten Sumeneb ya, Pak. Oke. Ya, waktu saya di Jogja saya kurang tahu, belum tahu kalau saya belum tahu kalau Jawa Timur ada PKB-nya. Paham saya di kepulauan atau provinsi yang lain begitu. Karena kemarin jawabannya masih bukan lokus Jawa Timur begitu sehingga tidak wajib untuk mengisi form PKB. Ya, terima kasih. Begitu. Sekarang kita lanjut untuk yang BLUD. Tadi sudah masuk ke Jawa Timur, silahkan pilih kabupaten kota puskesmas Bapak Ibu. Ini ya, sudah ada. Daftar puskesmasnya sudah ada. Jadi mohon dicek untuk puskesmas yang baru, puskesmas mungkin ada bentukan puskesmas baru yang belum terdaftar di sini, mungkin bisa konfirmasi dulu, Pak, didata dulu. Nanti ada laporannya sendiri karena kalau puskesmas baru saya kurang tahu nanti pendaftarannya bagaimana. Yang jelas yang sudah ada ini adalah ngadop dari data yang sudah masuk ke Kemenkes. Begitu. Nanti tinggal pilih aja puskesmas mana. Misalkan saya ambil satu puskesmas ini. Ini yang sudah terisi ya. Bentar. Jadi nanti untuk puskesmas yang belum terisi, tampilannya seperti ini masih kosong. Jadi data lengkap atau tidak masih muncul keterangan tidak dan berwarna merah. Status BLUD-nya tidak BLUD. Kalau nanti Bapak Ibu sudah punya isian ini semua tapi belum BLUD ya silahkan diisi tapi statusnya nanti tetap tidak BLUD karena memang statusnya belum BLUD. Izin Sekarang bertanya. kalau sudah gimana? Izin bertanya ya. Bapak. Kami dari Kabupaten Nganjuk. Semua isian di sini itu kami tidak ada itu bagaimana ya? Mulai dari perkada RIN, setelah perkada SPM, ini semuanya kita tidak ada karena memang puskesmas ini belum BLUD. Oh berarti ya sudah tidak usah diisi aja. Tuh, boleh ya? Boleh, boleh. Iya ya, terima kasih. Sehingga nanti di rekapnya Jawa Timur itu akan muncul rekap kabupaten ini belum ada rekap Jawa Timur akan muncul berapa puskesmas yang sudah BLUD dan berapa puskesmas yang belum BLUD. Kakak Mas tujuannya untuk mengetahui itu. Ya, terima kasih Mas. Ya. Saya kira tadi harus diisi. Ya. Saya kira, mohon maaf, saya kira isiannya walaupun belum BLUD, tapi mengerjakan ini ternyata enggak. Gitu. Ya, lanjut. Untuk form isian, ini nanti klik tambah, gini ya, tambah monef BLUD yang ada kotak box plus itu, isikan nomor SK. Nomor SK BLUD-nya diisikan, terus kemudian tanggal terbit SK-nya juga diisikan, bulan, tanggal, kemudian tahunnya. Ini contoh aja. Terus kemudian untuk kelengkapan data, lengkap atau tidak, itu mohon nanti yang sudah BLUD, khusus yang sudah BLUD ini diisikan. Karena yang tidak BLUD ternyata belum punya dokumen ini semua. Ya, jadi ada yang punya, ada pola-pola ada, terus kemudian misalkan ini SPM saya belum punya, mana SPM tidak ada, laporan keuangan masih belum ada, laporan audit tidak ada, tapi perkadanya
Perkada itu peraturan kepala daerah ya, tentang tata kelola Renstra maupun SPM, SK tim penilai BLUD, misalkan belum memiliki, terus kemudian ketersediaan SK penetapan memiliki, ini contoh. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesalahan, boleh nanti direvisi atau diedit masih bisa. Oke, baik, tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi cukup simpel Bu untuk yang Bapak Ibu untuk yang menu BLUD. Cukup tinggal entry aja data puskesmas Bapak Ibu ke dalam formnya ini tadi, terus kemudian klik simpan. Begitu untuk BLUD. Bisa lanjut untuk ke menu berikutnya ya. Berikutnya adalah perencanaan melalui Logmin. Sama seperti tadi, tinggal pilih kabupaten Bapak Ibu di mana. Nah, begitu. Ini sudah muncul sama kayak puskesmasnya tadi, tinggal nanti pilih aja puskesmas Bapak Ibu. Nah, form isiannya seperti ini. Jadi tersedia atau tidak, ada atau tidak. Hanya pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi simple sebetulnya. Jadi untuk perencanaan melalui Logmin, kita isikan misalkan ada, terus kemudian RUK N1 ada, RKA-nya punya, RPK juga ada, Logmin bulanan yang sudah dilakukan bulan apa. Ini kita isikan 2022 dulu ya. Untuk 2023 jangan dulu, karena ini akan dievaluasi oleh Kemenkes untuk tahun 2022. Misalkan Logmin bulanan, Januari ada, Februari tidak ada, Maret ada, hanya tinggal mengisi gini aja. Ini Logmin tribulanan, tribulan 1 misalkan ada, tribulan 2 tidak ada, tribulan 4 ada. Ini hanya gambaran 2022. Kalau sudah, klik simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi Kemenkes hanya butuh rekapan ini, Bapak Ibu. Melihat bagaimana apa itu pelaksanaan Logmin di puskesmas Bapak Ibu semua. Sehingga akan muncul seperti ini kesimpulan, Logmin bulanannya tidak lengkap karena tadi ada beberapa bulan yang tidak saya isi. Kemudian Logmin tribulannya juga tidak lengkap karena ada tribulan 2 yang tidak saya isi. Sehingga kesimpulan terakhir, puskesmas melaksanakan perencanaan melalui Logmin tidak, karena memang tidak lengkap. Kalaupun nanti ada lengkap semua setiap bulan dilakukan, ya sudah, berarti keterangannya akan lengkap. Sekarang misalkan seperti ini saya edit, saya rubah, ini bisa, sewaktu-waktu bisa dirubah. Jadi tidak ada ketentuan kapan harus merubah, nggak ada. Lengkap ya. Bagaimana Bu? Puskesmas Kelampis ini raise hand. Puskesmas Kelampis. Ya, ya. Ya, enggak. Ya, bagaimana? Halo? Iya, ini Ya, mau Bu. tanya Pak. Untuk Ya. yang SK itu dari kementerian atau dari gubernur atau dari wali kota ya? SK BLUD. Iya. Wali kota, Bu. Oh, wali Kepala kota daerah. ya, benar Ya. berarti. Saya tadi ngisi yang dari wali kota soalnya. Ya, wali kota, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, siap. Sudah ya, jadi Bapak Ibu bisa mengedit ini sewaktu-waktu. Tapi untuk kali ini kita masih fokus untuk 2022. Jadi target kita untuk 2022 ini
untuk logmin bulanan mohon diselesaikan. Jadi se-Jawa Timur nanti kita bisa selesai sama-sama. Khusus untuk yang logmin bulanan, Monef Takelmas ini. Gitu ya. Jadi ini tribulanannya, oh mohon maaf, ini belum saya edit. Tribulan 2 tidak ada, saya ganti menjadi ada. Sehingga nanti warnanya akan hijau semua, karena pelaksanaan logmin bulanannya sudah lengkap sesuai dengan peraturan ini ya. Untuk logmin bulanan mungkin ada yang ditanyakan. Ada Bu Linda dari Kota Kediri, silakan. Halo Ibu Linda. Ya Kota Pak. Kediri. Ya Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinkes Kota Kediri mau menanyakan masih terkait BLUD Pak. Ya. Yang BLUD tadi di keterangan dijelaskan bahwa yang sudah ada SK dalam artian ini sudah BLUD itu tidak perlu mengisi. Ketika kita mengklik BLUD. Ya, betul. Setelah diisikan nomor dan tanggal kan ada keterangan tidak perlu diisi. Tapi untuk kelengkapan data yang bagian bawah kalau bisa tetap diisi, Bu. Oh, berarti tetap mengisi, nggih? Iya, tetap diisi aja supaya nanti datanya lengkap, tidak hanya sekedar nomor dan tanggal SK. Oh ya, terima kasih. Oke. Ini dari kolom chat, Pak. Ada yang tanya dari Puskesmas Tambak Rejo. BLUD per Januari 2023 tapi belum punya nomor register Kemenkes. Untuk pengisiannya tetap dimulai 2022 atau 2023. Yang 2022 punya nggak, Bu? Untuk Tambak Rejo. Kalau misalkan enggak, mohon maaf, operasionalnya mulai 2022. Tetap diisikan aja, Bu, kalau ada nomornya. Tapi kalau belum punya nomor ya masih, mohon maaf, belum diisi. SKBLUD ya, SKBLUD. Kemudian dari Puskesmas Badas, bagaimana kita bisa tahu kalau yang sudah kita isi ini masuk tahun 2022? Betul. Jadi salah satu kelemahannya dari dashboard ini kita tidak bisa melihat bagaimana perkembangan sebelum yang sudah kita entrykan. Nanti bisa jadi masukan untuk Kemenkes juga. Kalau saya di sini kapasitasnya hanya menyampaikan apa yang sudah ada dari tampilan aplikasi ini, karena nanti salah satu kelemahannya yaitu, Bu, jadi kita tidak bisa melihat perkembangan bagaimana tahun sebelumnya. Jadi tidak ada riwayat. Tapi kita di sini kita sepakat aja untuk tahun 2022 kita dulukan. Nanti kalau untuk menu yang lain kalau 2022 belum punya berarti pakai tahun yang sebelumnya. Yang jelas Kemenkes saat ini masih menginginkan aplikasi ini terisi semua. Jadi tidak ada puskesmas yang belum mengisi begitu. Jadi ini pengisian tidak ada pengisian tahun ya Mas ya. Nanti akan kita tanyakan ke narsum berikutnya. Iya Pak, jadi untuk menu logmin ini belum ada tahun, sehingga kemarin kesepakatannya pakai tahun 2022 dulu. Jadi sepertinya itu pengennya ini terlihat dulu progresnya kondisi saat 2022 kondisi puskesmas kita itu seperti apa begitu. Harusnya kan ada nih. Tahun 2022 bagaimana upaya logminnya, 2021 bagaimana logminnya, begitu harusnya. Tapi dari pengembang aplikasinya dan dari Kemenkesnya juga tidak memunculkan tahun, Pak, untuk yang logmin. Jadi kita isi untuk 2022 dulu, nanti yang upaya 2023 kalau ada logmin di bulan Januari disimpan dulu sampai nanti harapannya ada menu khusus untuk tahun 2023.
Ya baik, Mbak Aini. Mungkin dilanjut dulu untuk tata kelola yang baik dan pemantauan wilayah kerja. Siap, Pak. Jadi untuk logmin cukup ya. Kita lanjut untuk tata kelola yang baik. Nah, tinggal pilih aja klik tata kelola yang baik. Di sini ada Jawa Timur, terus kemudian pilih kabupaten kota Panjenengan. Silahkan dipilih. Kemudian klik cari data. Sudah muncul puskesmas, kita pilih puskesmasnya. Ini misalkan Selopuro, saya pilih 1. Waduh, error. Bentar. Nah, begini. Untuk tata kelola yang baik, isiannya cuma 2. Ya. Jadi nanti ini hanya akan muncul kriteria nanti kurang baik. Tinggal pertanyaannya cuma 2. Bagaimana penilaian kinerja puskesmas dari sisi manajemen? Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari laporan PKP. Bagaimana nilai manajemen dari PKP tersebut? Range isiannya mulai dari 0 sampai 10. Misalkan saya tadi puskesmas mana ya? Puskesmas Kanigoro kalau nggak salah. Saya nilai manajemennya berapa? Misalkan 8 begitu. Terus kemudian penilaian kinerja puskesmas atau pelayanan itu diambil dari UKP, UKM, dan esensial. Jadi nilainya berapa di rata-rata muncul berapa persen, tidak usah diketik persen, tinggal angkanya saja, misalkan 91 gitu ya. Artinya ini 91%, tinggal klik simpan. Ini selesai, terisi. Jadi begini, ini tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi kalau 2022 sudah selesai melakukan PKP, nilainya bisa diinputkan di sini. Tapi nanti kalau 2022 ternyata belum melakukan, nilainya belum ada, kita pakai yang 2021. Kemarin arahnya begitu Pak Agus. Jadi boleh untuk diisikan nilai PKP untuk tahun sebelumnya atau tahun 2021. Begitu. Ini tidak sama ya antara setiap poin pengisian itu, ada yang bisa 2022, ada yang bisa 2021 ya. Iya, begitu Pak. Jadi belum ada menu khusus untuk yang bisa menggambarkan tahun. Ini yang jadi salah satu nanti bisa kita sampaikan sama-sama ketika narsumnya dari Kemenkes. Bu Laili dari Kemenkes bisa nyimak nggih, Bu? Oh, sudah join? Bu Laili sudah join. Siap. Jadi di aplikasi ini yaitu Bu, jadi masih menggambarkan kondisi saat ini, belum bisa menceritakan bagaimana tahun itu, bagaimana kondisi puskesmas dalam tahun yang ingin kita masukkan, misalkan 2021, 2022 begitu, masih belum tergambar di sini. Baik, untuk tata kelola mungkin seperti itu, sederhana kok. Kemudian lanjut kita di pemantauan wilayah setempat atau PWS ya. Untuk isian PWS ini Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan pengelola program karena ada beberapa indikator yang angkanya ini isiannya harus dari programmer. Tidak bisa nanti diisikan oleh satu orang saja, tidak bisa.
Sebentar. Si jaringan. Mohon izin tanya, Pak. Iya, Bu, silakan. Dari Puskesmas Jemur Sari, Baik. untuk tata kelola yang baik itu kan ada 2 pertanyaan, manajemen sama penilaian kinerja Puskesmas pelayanan. Ya. Nah, yang pelayanan ini diambilkan dari rata-rata UKM esensial, UKM pengembangan, UKP dan mutu atau bagaimana Pak? Mohon arahan. Terima kasih. Mutu tidak masuk, Ibu. Tidak masuk nih. Tidak masuk. Jadi yang hitungan. dimasukkan di pelayanan ini yang mana Pak? Yang UKP-nya atau yang UKM termasuk UKM juga? UKM, UKP, kemudian esensial atau pengembangan. Mutu tidak UKM. masuk. Oh, ya ini berarti di rata-rata begitu Pak? Di rata-rata dari 4. Dari 3 nggih, UKM esensial, UKM pengembangan sama UKP nggih. Di rata-rata berarti dibagi 3. Iya. Oh nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Lanjut ya. Ini untuk pemantauan wilayah setempat. Jadi tinggal pilih aja nanti sama kayak tadi Jawa Timur, kemudian kabupaten kota mana. Jadi salah satu sisi ini kebetulan kalau ada Kemenkes, salah satu sisi kelemahannya ketika kita login pakai satu akun Provinsi Jawa Timur, kita bisa melihat bagaimana kabupaten kota yang lain. Ya, semoga di antara kita nggak ada yang jahil-jahil pengen merubah puskesmas lain. Jangan, tapi kita fokus ke puskesmas kita sendiri saja. Gitu. Terus ini tadi PWS ya. Nah, indikator pertanyaannya meliputi ini. Kalau di PWS ini bisa diisikan tahun. Tahun, bulan kapan, terus kemudian ada presentase ibu bersalin di Vaskes, persentase balita yang dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya, persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan, persentase penduduk usia lebih dari 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa, kemudian ada TBC, ada persentase bayi 0 sampai 11 yang mendapatkan IDL, kemudian ada persentase penduduk pada kelompok usia yang dilakukan screening PTM dan puskesmas melakukan PWS setempat. Kita klik untuk formnya, kita tambahkan Monef PWS. Ini bisa diisi 2022 maupun 2023. Jadi untuk tahun yang muncul masih di menu PWS, untuk yang lainnya masih belum ada. Ini bisa kita isikan, misalkan saya 2022 terakhir bulan Desember gitu ya. Nah, persentase ibu bersalin yang ada di Vaskes itu berapa? Bisa kita lihat, kita tanya kepada programmer. Jadi data di program itu berapa kita isikan di sini. Sebetulnya beberapa pertanyaan ini kan sama dengan KS, namun ada kendalanya ketika KS data realnya, data programnya misalkan bersalin di Vaskes itu bulan Desember misalkan 10 orang begitu. Tapi di KS karena ada data sebelumnya yang tidak bersalin di Vaskes, itu kita inputkan di sini akhirnya nanti tidak real. Jadi tetap isikan berdasarkan data program. Karena kita tahu kendalanya di PISPK adalah ketika kita input hari ini, bulan ini, belum tentu bulan ini angkanya berubah begitu. Jadi saran saya yang diisikan adalah data program. Ini untuk lanjut untuk pertanyaan berikutnya, misalkan persentase ya, ini pertanyaannya Bu. Misalkan 100% gitu. Maaf. Persentase balita yang dipantau pertumbuhannya misalkan 80%, lansia mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini ada di programmer lansia ya. Persentase, jadi cukup diisikan angkanya saja. Kemudian persentase penduduk lebih dari 15 tahun yang mendapat screening kesehatan jiwa. Misalkan hanya 40%. Kemudian cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB ini diambil salah satu, bisa penemuan, bisa pengobatan kasus TB. Kemarin juga tidak ada instruksi yang jelas kaitannya dengan bagaimana yang kita masukkan adalah angka di KS atau
berdasarkan data program kita ambil hanya penemuan saja atau penemuan yang diobati begitu. Jadi belum ada instruksi yang jelas. Ini mungkin bisa Pak Agus kita menyikapi bagaimana untuk Jawa Timur, Pak Agus. Ya, nanti kita konsul dengan Baik. Siap. Jadi ini tinggal mengisi angkanya saja ya Bapak Ibu. Kemudian persentase bayi yang mendapatkan IDL misalkan 95% begitu. Penduduk yang sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM misalkan masih 68%, kita isikan seperti itu. Kemudian kalau sudah terisi semua klik simpan. Jadi untuk PWS ini pelaporannya bisa per bulan Bapak Ibu. Jadi bagaimana dari programmer-programmer yang indikator atau pertanyaannya terkait ini bisa melaporkan per bulan kepada nanti pengelola tata kelola kesehatan masyarakat ini. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita misalkan mau menambah lagi tahun 2023 bulan Januari. Angkanya masih sama atau berubah? Itu kalau misalkan berubah silahkan diedit. Perubahannya bagaimana? 45. Nah, begini. Jadi untuk yang di PWS itu sudah bisa muncul per bulan, per tahun. Jadi lebih baik daripada yang indikator yang lain. Jadi nanti bisa ini masukan untuk Kemenkes ya. Jadi sama harapannya yang di indikator yang lain juga dimunculkan tahunnya. Ini untuk PWS. Kemudian untuk rekap puskesmas ada menu akhir. Namun menu rekap baik puskesmas maupun kabupaten ini masih tahap maintenance sehingga belum bisa sempurna. Misalkan mohon maaf ini saya misalkan Blitar, rekap puskesmas Januari 2023, karena kita tadi isinya 2023 cuma isi di PWS ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kolomnya akan memanjang ke kanan. Bagaimana status BLUD-nya, bagaimana upaya logmin-nya, terus kemudian tata kelolanya, kemudian bagaimana PWS-nya. Begitu. Karena ini PKB nggak terisi, jadi masih kosong semua. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ini sudah terisi semua, ini ada isiannya, begitu. Kemudian ini bisa diekspor ke dalam bentuk Excel. Jadi nanti kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam bentuk Excel. Tinggal ekspor aja, nanti tampilannya jadi formatnya jadi Excel begitu. Itu dan untuk rekap puskesmas. Terus kemudian untuk rekap kabupaten, Pak, di sini masih bunyinya kabupaten tapi munculnya Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk khusus bagaimana kita mau melihat puskesmas sekabupaten itu masih belum bisa. Kemarin katanya masih maintenance begitu. Jadi tampilan rekapnya seperti ini. Per kabupaten, tapi bagaimana kabupaten melihat per puskesmas nggak bisa Pak, masih melihat satu persatu. Harus buka satu persatu puskesmas. Misalkan saya Kabupaten Blitar, saya pengen melihat rekap se-Kabupaten Blitar itu belum bisa. Kalau yang tampilannya di Provinsi Blitar ya masih seperti ini, berupa angka, jumlahnya berapa, begitu. Begitu ini teman-teman mungkin sudah terisi, karena ini hasil praktek hari ini. Ini ada yang raise ini Mas. Oke, monggo.
Bu Dewi Mardiana, silakan. Ibu Dewi Mardiana. Ibu Dewi Mardiana, apa bisa? Puskesmas Jati, Probolinggo, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain. Untuk yang tersedia menu bulanan seperti PWS tadi kan ada Januari, Februari itu diisikan setiap bulan atau langsung rekapnya di Desember akhir hasil akhirnya? Setiap bulan, Ibu. Diisi setiap bulan ya. Oke, terima kasih. Ibu Sunartin. Ibu Sunartin. Iya. Iya Pak, ini pertanyaannya juga sama ya seperti tadi, cuma mau menambahkan begini. Mungkin untuk yang tahun 2022, bagaimana kalau yang kita isikan itu adalah yang kumulatifnya aja Pak sampai dengan bulan Desember. Nah, terus kemudian untuk berikutnya yang tahun 2023 kita bisa mengisikan mungkin dari per bulan. Itu bagaimana Pak? Jadi untuk tahun 2022 kita nggak usah mengisikan per bulan, kita ambil kumulatif sampai bulan Desember. Bagaimana Pak Agus? Ini Pak Agus nih, kita biar sepakat se-Jawa Timur, Pak. Ini nanti kita tanya ke Kemkes saja, biar ini se-Indonesia ya sama, biar nanti fair ininya. Ya, siap. Nanti ditanyakan ya Bu, diulangi lagi. Oh ya, terima kasih. Bu Lina ya? Ibu Lina? Iya, Pak. Silakan. Oke, saya dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Ini yang di Kota Mojokerto itu ada beberapa nama puskesmas yang double, tapi kecamatannya berbeda. Jadi kami nanti sesuaikan dengan kecamatannya yang sesuai gitu ya, Pak ya. Yang di aplikasinya tuh ada, harusnya kita ada 6 puskesmas, tapi di sini lebih gitu. Bu, mungkin bisa dilihat di KMK yang saya share di grupnya primer kemarin ya, nama-nama puskesmas yang sudah terdaftar di sana, itu yang diikuti. Nama puskesmasnya ada beberapa yang sama, cuman kecamatannya berbeda gitu Kak. Misalnya kalau Median itu ada di Prajurit Kulon dan Keranggan, jadi terrecord 2. Kan harusnya memang dia hanya di Prajurit Kulon. Gitu. Pilih yang benar aja Bu, berarti. Pilih yang benar ya. Berarti yang lainnya kosong gitu ya. Ya. Terus yang untuk PWS, untuk Kota Mojokerto kan kita belum penilaian final, jadi belum fix untuk 2022, jadi kami belum bisa ngisikan. Jadi yang kami isikan yang di tata kelola yang baik masih yang di 2021. Ya, seperti itu ya, Mas Inan. Ya, enggak apa-apa, Pak, karena memang enggak apa-apa, soalnya PWS-nya enggak ada pilihan 2021 soalnya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa. Terus kemudian untuk pengisian PWS-nya itu kan per bulan, itu nanti itu akumulatif atau seperti apa? Terus pembaginya itu dari tahun ya, target 1 tahun gitu ya. Misalnya di Januari misalnya masih 10%, kemudian bertambah lagi di Februari akumulatif ditambah di Januari gitu atau gimana Pak? Gimana? Untuk PWS, itu kan pengisian PWS-nya itu kan per bulan. Nah, itu apakah bersifat akumulatif atau dia target bulanan? Misalnya di bulan Januari sudah mencapai 10%. Kemudian Februari itu 10% juga. Apakah nanti di Februari diisi 20% atau 10% gitu, Januari Februari. Akumulatif atau per bulan? Target bulanan ya, Bu ya. Oke. Siap. Ini dari Bu Laili, ini mungkin Bu Laili. Bu Laili mana ya? Atau nanti disimpan dulu ini pertanyaannya, nanti kita tanyakan. Itu untuk capaian itu persen target bulanan apa target setahun? Baik. Laili, ntar Bu, saya unmute.
Ya, bagaimana Pak? Ini Bu, untuk target pengisian persentase itu diisi target setiap bulan, ya, jadi target bulan itu, atau dia target di setahun yang, misalkan ya, setahun harusnya 100%, tapi di bulan pertama misalkan targetnya 10%, bulan kedua, nah itu diisinya itu di bulan pertama itu target yang 10% itu atau target yang setahun, Bu? Ini untuk yang PWS ya, PWS, Pak? Pak. PWS. Iya, bisa diisi untuk setiap bulannya ya, Pak? Jadi target bulanan ya. Jadi misalkan target bulannya ada 10, target setahun 120, target bulanannya 10. Kalau sudah tercapai 10 berarti dia 100% ya, Bu? Iya, betul. Ya, oh ya. Target bulanan ya, Bu, tadi. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin, Bapak Ibu? Mulai ini kok nggak bisa saya jadikan co-host ya? Ada lagi yang raise hand? Ini ada 2 dari Selapuro. Silakan Selapuro, Puskesmas Selapuro, Bu Aini. Ya Pak, terima kasih. Saya Aini dari Puskesmas Selapuro. Mohon izin bertanya. Mohon maaf, tadi saya sedikit terlambat. Untuk yang pelayanan kesehatan bergerak tadi, bagaimana nggih maksudnya tadi? Terus yang kedua, saya ingin menegaskan kembali untuk yang dari jawaban Ibu Laili tadi terkait pengisian PWS ini. Berarti misalkan target kita untuk yang persentase ibu bersalin di Vaskes selama 1 tahun itu 600 ibu gitu ya. Kalau di breakdown menjadi per bulan berarti targetnya 50 ibu. Jadi pembaginya itu ya Pak ya. Jadi misalkan kita pada saat misalkan bulan Januari gitu 40 yang bersalin 40, targetnya 50, berarti yang diisikan di situ adalah 80%. Benarkah seperti itu ya? Bukan kumulatif. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin Bu Laili bisa. Ya, Bu Laili lagi, monggo Bu Laili. Pak, boleh saya minta tolong untuk atas nama Bu Sita untuk di-unmute? Iya. Sita, oke. Ya, monggo Bu Sita. Sudah di-unmute. Ya, terima kasih Pak Agus. Izin Bapak dan Ibu. Mungkin menambahin Mbak Laili ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab. Izin Pak. Jadi sebenarnya untuk indikatornya tata kelola ini memang kita hanya melihat dari sisi kelengkapan ya. Jadi kita tidak melihat dari capaian, besaran capaiannya gitu. Itu kan sudah ada di program masing-masing sesungguhnya. Karena di tata kelola memang kita hanya melihat dari kelengkapan data yang kita proksikan sebagai bentuk kegiatan PWS yang dilakukan oleh puskesmas gitu ya. Jadi kalau datanya lengkap, nah kita anggap mereka melakukan PWS karena terbukti sudah ada data. Tapi kita tidak akan mengevaluasi besar penurunan atau capaian dari masing-masing indikator karena itu nantinya ada di program terkait. Nah, mungkin baiknya memang kita menyerahkan sih kepada teman-teman bahwa pengisian ini disesuaikan dengan programnya gitu. Jadi kalau di program terkait memang menggunakan data kumulatifnya ya kita persilakan saja diisikan data kumulatifnya gitu. Tapi kalau memang per bulannya juga bisa diisikan per bulannya. Hanya biasanya kalau di dalam capaian program yang dilaporkan itu kumulatif ya gitu. Maksudnya bertambah gitu setiap bulan. Artinya bulan Februari pasti nggak lebih kecil dari bulan Januari seperti itu. Nah, demikian pula yang ada di dalam mekanisme pengisian yang ada di dalam Komdatkesmas. Kalau Bapak dan Ibu mungkin juga terakses dengan Komdatkesmas di program lain ya,
yang mungkin tidak ada sistem informasinya, itu biasanya bisa langsung mengisi ke Komdetkesmas ya untuk laporannya ke Kesmas. Begitu. Nah, untuk yang tata kelola ini juga kan kita terintegrasi dengan Komdetkesmas. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi laporan di tata kelola ini, nanti otomatis datanya juga link ke Komdetkesmas, jadi nggak perlu lagi mengisi Komdetkesmas. Nah, mekanisme di Komdetkesmas itu pelaporannya bisa kumulatif Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Januari capaiannya 10%, Februari capaiannya 20% gitu ya, Maret 30 gitu. Nanti kita akan melihat posisi di terakhir di bulan Desember. Seperti itu Pak Agus dan Bapak Ibu semua. Jadi bukan target per bulan ya Bu. Misalkan capaian bulan Januari 10, nanti Februari 20, nanti sampai akhirnya Desember 100 begitu ya. Jadi progres ya, naik. Progres, iya Pak. Ya, umumnya seperti itu ya Pak. Gitu. Progres. Oke, baik Bu. Jadi target setahun Bapak Ibu untuk Januari, misalkan targetnya setahun adalah 100 capaian di Januari 10, berarti 10 per 100. Februari dapat 10 lagi, berarti diakumulasi sama Januari 10 plus 10, jadi 20 per 100. Begitu nggak Bu? Ya betul Pak Agus. Nanti makanya untuk yang tahun 2022 ini mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi di angka terakhirnya dulu di Desember gitu ya. Aja begitu ya. Nanti boleh nanti sambil menyusul nanti yang Januari itunya kalau ada waktu sambil ditambahin lagi gitu ya Pak ya untuk dilengkapi datanya. Tapi nanti yang Desember ya. Gitu. Ini Bu, targetnya itu diambil dari mana? Ini ada pertanyaan. Ya. Izin Pak, ini semua indikatornya ada di dalam Renstra. Jadi sudah tercantum di dalam Renstra Kemenkes ya, nomor 13 tahun 2022. Jadi memang kita menyesuaikan indikator-indikator yang ada di dalam Renstra Pak gitu. Jadi sudah ada targetnya pasti di dalam Renstranya. Target Renstra ya nanti Bu? Bisa di searching. Ya, betul Pak. Renstra Kemenkes 2022 ya, Permenkes 13 tahun 2022. Izin mungkin nanti kita sampaikan juga kalau sudah di-share mungkin sama Mbak Leli ya. Jadi ada surat permohonan untuk pengisian ini kepada Kepala Dinas mungkin bisa menjadi mempercepat ya untuk Bapak dan Ibu melakukan pengisian gitu. Di dalamnya juga sudah kita lampirkan cara pengisian termasuk juga penjelasan terkait indikatornya. Seperti itu ya Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Sita. Tadi ada beberapa ini sekalian ya. Mas Inu masih ya, Pak. Mas Inu masih ada materi? Masih ada? Sudah cukup Pak. Cukup, sudah sampai ya, rekap nanti tadi. untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pengisian aplikasi bisa ditanyakan kembali. Ini mumpung ada narsum dari Kementerian, kita sekalian menanyakan terkait pemahaman-pemahaman dari masing-masing indikator ini ya. Tadi ada beberapa pertanyaan ini Bu Sita atau Bu Laili, untuk isian tahun yang ada baru di PWS ya Mas Inan ya? Ya, betul. Nah, yang lain ini bagaimana Bu? Apakah memang ada rencana untuk di pengisian tahun supaya nanti bisa karena ini ternyata kan ada yang pengisiannya ada di 2022, ada di 2021 sehingga tidak seragam. Ini gimana ini Bu? Halo, Bu Laili atau Bu Sita? Dengar. Oke. Bu, itu di tiap indikator ini kan tidak disebutkan tahun. Sehingga baik. Teman takutnya mengisinya berbeda-beda tahunnya. Iya. Baik Pak. Jadi izin untuk yang sementara ini memang yang ada pilihan tahunnya di PWS ya Pak. Tahun dan bulan karena memang PWS tiap bulan. Nah untuk yang lainnya memang kan hanya data tahunan ya seperti Lokmin, kemudian tata kelola yang baik seperti itu datanya setahun gitu ya, termasuk BLUD juga berproses selama 1 tahun. Nah nanti saat ini yang kita buka adalah 2022 Pak, jadi semuanya 2022 yang diisikan. Kemudian nanti kita akan kasih jeda ya setelah nanti kita closing di 2022, nanti akan kita tambahkan pilihan tahunnya untuk di semua indikator. Jadi seperti Lokmin ya, perencanaan melalui Lokmin nanti akan ada pilihan 2023 gitu. Jadi semua datanya yang diisi oleh Bapak Ibu nanti akan kita tarik menjadi data tahun 2022. Jadi diisi 2022 dulu gitu. Nanti kalau sudah kita close untuk 2022, kita tambahkan pilihan tahun Pak di dalam sistemnya. Mohon maaf karena kemarin agak buru-buru juga kita kembanginnya. Terima kasih.
kalau memang 2022 untuk isian kinerja Bu, itu kan teman-teman kalau ini kayaknya tahun 2022 belum ya, belum divalidasi ya? Ya, betul Pak. Jadi kemarin kita excuse ya untuk yang PKP-nya karena teman-teman masih berproses untuk verifikasi penilaian PKP, jadi boleh diisikan 2021. Nanti Bapak dan Ibu tetap bisa mengupdate data 2022-nya, nggak apa-apa sambil berproses, karena kan data 2022 ini kan tetap kita akan buka juga nantinya gitu. Bapak Ibu bisa update data 2021-nya nanti kalau sudah ada data terbaru yang 2022 untuk PKP gitu. Jadi sementara ini Bapak Ibu bisa mengisikan yang 2021-nya dulu kalau belum ada yang 2022, demikian. Yep. Bu, ini kan periode pengisiannya beda-beda ya, ada yang setahun, ada yang sebulan. Mungkin ada standarisasi batas waktu, tanggal, bulan, dan lain-lain. Ya, kalau untuk mungkin yang bulanan ya Pak ya, bulanan ini juga sebenarnya kalau untuk yang tahunan nggak ada Pak, jadi kita berproses setahun aja. Contohnya seperti kalau BLUD ya, kapanpun ada perubahan dokumen yang dimiliki oleh Puskesmas untuk menuju BLUD itu ada tambahan ada tambahan perubahan dokumen ya, misalkan yang tadinya belum ada perkada gitu ya, sekarang udah ada draft perkadanya, nah itu diganti ada gitu. Nah itu berproses saja, itu seterusnya ya, itu nggak ada dibatasi ruang tahun ya sampai nanti keluarnya SK untuk BLUD. Nah untuk yang Lokmin juga demikian, itu kita tidak batasi sampai nanti 1 tahun terlaksana Lokmin di bulan Desember begitu ya, diupdate Lokmin Desembernya gitu. Itu juga kita tidak batasi 1 tahun. Kita tidak batasi per bulan ya, karena itu 1 tahun ya. Biasanya kita closing di Januari atau Februari sih biasanya Pak untuk data tahunan. Kemudian kalau untuk yang PWS-nya yang bulanan, ini sebenarnya karena kita melihat kelengkapan aja ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa melengkapi di kalau di tata kelolanya sendiri kita juga nggak menutup ya Bapak Ibu, jadi mau dilengkapi bulan sebelumnya mau dilengkapi dulu juga nggak apa-apa gitu, karena kan penilaian progres kita per triwulan biasanya walaupun datanya diisi setiap bulan. Nah nanti biasanya di setiap triwulan kita akan melihat kelengkapannya ya, kalau terkait PWS berarti kelengkapannya dari 3 bulan yang lalu gitu. Nah rasanya nggak masalah ya kalau Bapak Ibu bisa mengupdate kembali datanya, karena tetap saja nanti yang akan kita lihat adalah di akhir tahun untuk pelaporannya gitu. Ya. Jadi laporan akhir tahun berarti nih Bu ya? Iya betul Pak. Jadi kalaupun nanti di triwulan 3 yang mungkin ada di satu kabupaten yang puskesmasnya ada 10, di triwulan 3 kebetulan ada yang puskesmasnya belum mengisi ya berarti satu yang nggak mengisi berarti 9/10 gitu ya, 90% gitu. Tapi nanti bisa jadi di triwulan kedua puskesmas tersebut sudah melengkapi yang dari Januari gitu. Nanti kan akan kita hitung juga gitu. Kira-kira seperti itu Pak, karena sistemnya kumulatif. Ya, baik, ini ada yang raise hand, Dr. Halilia, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Puskesmas Galis Pamekasan. Saya ingin bertanya, mohon maaf tadi saya sedikit terlambat beberapa menit. Saya ingin bertanya, ini aplikasi baru ya Bapak ya. Saya ingin bertanya, dengan aplikasi yang lama itu nanti tetap digunakan ya untuk entry PKP, programmer yang dari admin, UKM pengembangan, UKM esensial, sama UKP dan mutu. Itu tetap ya Pak ya? Tetap ada. Aplikasi yang mana ini Bu, yang lama? Apa namanya? Yang mana? PKP online itu. PKP. Berarti bukan dari Jawa Timur itu ya? PKP online. Iya, kita di kabupaten kan pakai itu. Berarti tidak dari Jawa Timur itu ya? Sepertinya sih bukan, Ibu. Ya itu maksud saya itu begini. Kita itu banyak aplikasi yang satu sama lain itu kadang-kadang tidak sinkron dan tidak terkoneksi. Jadi kami itu di sini juga kadang banyak mengalami kesulitan dan bingung untuk mengisi. Jadi kami berharap pengisian aplikasi itu dibuat
serentak dan sama dan ngeling satu sama lain. Contohnya antara PKP yang kami Ibu, isi. sudah kami tangkap, maksudnya ini karena banyaknya aplikasi sehingga membingungkan pengisiannya, nggih, Bu? Bukan cuma sekedar bingung, tapi kadang-kadang tidak ngeling dan permintaan data itu double-double, tetapi kadang-kadang tidak sinkron. Jadi antara nilai PKP, misalnya contohnya antara PKP dan INM itu tidak ngeling, sehingga hasilnya yang keluar nanti datanya outputnya beda. Itu juga membuat bingung buat kita kan, yang mana data yang harus kita gunakan nanti. Nah, saya ingin bertanya, kalau PKP ini, kami di Pamekasan itu kan ada aplikasi PKP online kan, itu nanti berarti kita kalau Jawa Timur tidak pakai itu berarti tetap pakai dan ini tambahan berarti. Nah, saya ingin bertanya yang tentang tata kelola tadi itu rekapan akhir tahun berarti yang yang diisikan ya. Nah, berarti kalau saya ambil kesimpulan tadi kita misinya yang tahun 2021 dulu berarti. Karena kita baru DES-nya kan bulan ini ya untuk 2022. Nah, untuk yang PWS ini berarti kita kalau mengisi tahun 2022 berarti kita berjalan mundur ya. Maksudnya dari Januari 2022 misinya berarti kita berjalan mundur betul. Dan dikumulatifkan. Ya Ibu ya. Ya, betul Ibu. Nah, kalau yang logmin ini kita hanya menjawab iya tidak aja ya Ibu. Ya tiap bulannya itu. Iya, betul. Masing-masing kolom itu. Tidak ada apa maksudnya? Tidak perlu dilampirkan ini ya. Hasil-hasilnya tidak perlu ya, hanya iya tidak aja. Nah, terus kalau yang PKB ini pelayanan kesehatan yang bergerak, mohon maaf bisa diulang tidak ya? Saya kelewat. Yeah. Terus dengan pengisian PKP online ini, apakah itu nanti ngeling dengan profil puskesmas? Karena kan kita juga ngisi itu ya, profil puskesmas tahunan ya, yang disetor ke Dinkes, nanti dari Dinkes ke Jawa Timur. Nah, saya berharap nih ya, aplikasi itu satu, tapi meliputi semua data yang diminta oleh Dinkes nantinya. Baik Dinkes Kabupaten, Jawa Timur, sampai ke Kemenkes. Jadi kita itu jangan diriwahkan dengan aplikasi yang begitu banyak, double-double data, dan kadang-kadang tidak sinkron satu sama lain, sehingga kami tidak bisa mengambil data mana yang akan kita pakai. Di INM itu tidak ngeling dengan PKP. Baik Bu, ini mungkin perlu dipahami nggih bahwa ada aplikasi dari pusat dan ada aplikasi lokal. Nah, aplikasi lokal ini sebenarnya yang harus menyesuaikan dengan aplikasi yang dibuat oleh pusat ya. Kalau semua aplikasi lokal nanti semua bikin masing-masing, terus kemudian tidak nyambung, nah ini jadi masalah tersendiri. Mestinya kalau kabupaten kota ingin menyatukan seperti itu bagus sekali. Cuma nanti bagaimana prosesnya, bridgingnya dengan aplikasi pusat ya. Kalau misalkan tadi PKP online itu kan tidak ada, jadi ya memang mau tidak mau itu aplikasi lokal yang harus diisi oleh teman-teman daerah. Kalau ini yang pusat ini semuanya kan memang nanti mengisi ke sini. Jadi kalau memang mau mengisi sekaligus, coba bisa tidak diusahakan aplikasi lokal itu berkomunikasi untuk dibridgingkan dengan aplikasi pusat seperti itu, Bu. Ya, jadi ini untuk aplikasi lokal ini memang kita tidak bisa menghandle satu-satu untuk bisa digabungkan, itu butuh waktu. Baik, ya baik kami terima yang itu. Kalau yang itu Pak, apakah bisa dibahas di sini juga tentang pengisian data di INM dengan yang di EcoVote? Apakah bisa juga dibahas di sini? Karena itu juga itu kan sama-sama nasional ya, tapi tidak ngeling satu sama lain gitu Pak. Jadi kami berharap datanya itu kalau nasional yang ngeling satu sama lain. Jadi datanya itu input satu, nanti semuanya bisa ngambil di situ. Jadi tidak ada perbedaan output data yang tampil nantinya begitu. Oke, untuk bridging antar aplikasi di pusat mungkin sudah disiapkan nggih Bu, Ibu Sita tentang data ya. Kan perlu waktu ya Bu. Iya.
Ya, betul Pak Agus. Terima kasih. Sepertinya di Jawa Timur ini justru merupakan lokus pertama ya, tempat pertama yang kita kita gunakan untuk pendalaman mengenai aplikasi penyatuan aplikasi ini di dalam Satu Sehat ya Pak Agus ya. Justru teman-teman dari tim Pusdatin DTO ini yang pertama kali adalah berdiskusi dengan Provinsi Jawa Timur gitu, mempelajari bagaimana konsep Satu Sehat nantinya akan diterapkan dengan dengan menyatukan berbagai banyak sistem informasi yang ada begitu, sehingga nanti menjadi satu kesatuan di dalam satu platformnya Satu Sehat. Kita tidak menutup pengembangan aplikasi di daerah, akan tetapi kita membuat standarisasi untuk variabel gitu ya, yang nantinya bisa melink secara nasional seperti itu. Ya. Jadi impiannya sama ya Bu ya. Tadi kami juga sedang mengembangkan di dalam satu platform Satu Sehat supaya tidak banyak aplikasi seperti itu. Oke, siap. Jadi sudah diakomodir nggih Bu. Jadi untuk masalah aplikasi lokal dengan yang nasional, monggo nanti dibahas di lain hari, tapi sudah ada arah ke sana. Kita sekarang membahas tentang bagaimana cara pengisian Monef PKP ini dulu, nggih. Kita fokus di sini dulu, biar nanti tidak menggimbingkan. Berikutnya yang resen dari Puskesmas Sidoarjo, silakan. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu narasumber. Mau bertanya mengklarifikasi kembali untuk yang PWS itu tiap bulan nanti, apakah nanti karena kita ngisinya tiap bulan, apakah sudah terinput, misalnya saya ngisi Januari, kemudian untuk Februari itu apakah capaian Februari murni atau dari Januari ditambah Februari? Itu pertanyaan saya. Kalau memang diisi per bulan, apakah nanti di Desembernya itu sudah terumus, terakumulasi sendiri gitu Pak. Terima kasih. Ya. Bu, ini terumus apa tidak ini Bu? Jadi apa manual? Iya Ibu, izin sebenarnya untuk pengisiannya setiap bulan, tapi datanya kumulatif ya Bu. Itu jadi karena datanya bukan ini kan kalau di tata kelola, karena kita lebih ke indikatornya institusi, bukan indikator yang bersifat absolut, itu kita tidak bisa merumus-rumuskan gitu ya. Berbeda mungkin dengan pelaporan yang ada di program, berapa jumlah anak gitu, berapa jumlah ibu hamil, berapa yang pelayanan di Vaskes. Tapi kalau di sini kita hanya memasukkan data capaian persentasenya saja, sehingga memang kita tidak bisa hitung-menghitung ya di dalamnya gitu. Kita hanya melihat lengkap tidaknya saja dari apa yang Bapak Ibu isikan datanya. Tentunya sekali lagi kalau nanti satu sistemnya sudah jadi, indikator PWS ini sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu isikan ya, karena akan kita tarik dari semua laporan yang ada di program begitu. Nah, untuk saat ini karena memang belum terintegrasi, mohon maaf, jadi kita minta dilengkapi untuk menilai apakah Puskesmas melakukan PWS seperti itu Ibu. Oke, berarti gini ya Bu, tiap bulan itu berarti kita ngisinya itu persentase dari bulan itu nggih. Jadi misalnya Januari capaian saya cuma 10%. Kemudian bulan Februari itu bulan 1 ditambah bulan 2 capaian kita misalnya 18%. Jadi kita ngisinya ya di bulan Februari. Betul Ibu, ya. Betul Bu. Oke, makasih. Terima kasih Bu, ya. Ya, berikutnya dari Yankes Primer DKP 2KB. Kabupaten mana ini? Bapak. Ya. Iya, mohon izin untuk memastikan kembali Bapak, untuk di tata kelola tadi ada manajemen dan pelayanan kesehatan. Dari file yang pernah kita dapat untuk PKP, di pelayanan itu mutu masuk, Bapak. Jadi yang benar apakah mutu masuk atau tidak? Mohon petunjuk. Ibu Sita, ini mutu, banyak yang nanyakan mutu ini kok enggak masuk, kenapa? Bu Sita? Ya, ya izin Bapak. Ya kita saat ini masih
berproses sebenarnya Pak untuk yang PKP. Jadi kita sedang membuat juknis untuk manajemen puskesmas. Nanti mungkin di dalamnya akan kita buatkan satu form yang untuk penilaian PKP ya, untuk yang terupdate-nya seperti apa gitu. Kita belum bisa men-share untuk juknisnya Pak, tapi mudah-mudahan di awal-awal tahun ini sudah bisa kita sharekan. Jadi mungkin yang selama ini juga banyak yang beragam untuk penilaian PKP-nya, nanti akan coba kita lebih seragamkan gitu dengan tambahan mungkin indikator lainnya yang ada di daerah seperti itu Pak. Jadi mohon maaf mungkin yang saat ini memang kita nilai dari pelayanan dan dari manajemennya saja Pak gitu. Ya, berarti mutu belum ya? Mungkin terpisah di aplikasi Iya, lain Pak. dari Direktorat Mutu sendiri ya, Bapak Ibu? Ya, saat ini memang karena memang tidak masuk ke dalam, memang sudah ada di Direktorat Layanan Yankes ya Pak ya gitu. Ya. Jadi memang kita terpisah seperti itu, mohon maaf. Ya, nggih, siap. Berarti memang mutu enggak ada di sini karena ada di direktorat tersendiri ya, Bu, di sana. Betul Pak, ya. Semoga nanti bisa bersatu ya. Ya. Di satu pelaporan yang sama nantinya ya Pak. Ya, betul. Harapannya seperti itu, Bu. Berikutnya dari Puskesmas Ganding. Puskesmas Ganding. Puskesmas Ganding, silakan. Puskesmas Ganding. Halo. Ya, silakan. Bisa terdengar ya Pak? Nah, dah dengar, bagus. Nah ya, ini mohon maaf Pak, saya mau tanya. Saya kan nyoba masuk aplikasinya, kok malah tampil laporan gizi semua ya Pak di sini ya? Ya. Ya langsung Bu, silakan. Ya izin. Bapak usernya pakai apa ya? Pakai Sigizi kah? User yang udah Sigizi? Atau pakai nama yang Jatim? puskesmas itu. Oh iya, karena gini Pak, kita memang tidak mengembangkan sistem baru ya. Jadi ini adalah rumahnya Sigizi yang kita kita pinjam juga gitu ya untuk sistem informasinya tata kelola. Mengingat memang sudah settle juga kan yang Sigizi terpadu dengan database yang cukup lengkap begitu. Jadi kita menumpang untuk pelaporan tata kelolanya di rumahnya Sigizi. Kalau Bapak dan Ibu memiliki login puskesmas begitu, maka pasti akan otomatis masuknya ke Sigizi terpadu. Tapi kalau Bapak dan Ibu loginnya dengan user yang sudah kita buatkan, itu bisa langsung ke Monef gitu, ke Monef judulnya Monef gitu ya. Itu langsung masuk ke tata kelola. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu yang sudah punya login Sigizi juga sebenarnya bisa ambil nanti menu Monef di paling bawah gitu. Jadi yang sudah punya user Sigizi bisa mengakses Monef-nya, yang masuknya melalui user password yang kita berikan untuk tata kelola, yaitu nanti yang muncul hanya Monef-nya saja gitu. Tapi tidak masalah masuk ke dalam ruang yang sama. Seperti itu ya Pak. Jadi username-nya dan password-nya pakai yang ini tadi ya, Mas. Jadi kalau mau langsung masuk di Monef pakai yang ini tadi, yang Jatim 3.500. Yang mana? Yang di share tadi. Jatim ada di chatting. Jatim 3.500. Jatim underscore 3.500. Ya, kalau mau masuk langsung di sini. Berikutnya dari Pak Taufik, Puskesmas Kemuning. Baik, Bapak, mau menanyakan, mohon untuk pengulangan sekali lagi terkait PKB. Ya. PKB. Ya. PKB, Bu. Ya, izin Bapak, Ibu, memang kita menyediakan ruang untuk pengisian PKB, tapi ini hanya untuk kabupaten kota yang memang merupakan lokus PKB, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merupakan lokus PKB, mungkin indikator ini di-skip saja ya, tidak perlu diisi. Gitu. Jadi siap. Ini hanya untuk daerah kabupaten kota yang memang menerima dana alokasi khusus untuk kegiatan PKB, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, biasanya di puskesmas terpencil, sangat terpencil gitu. Jadi Bapak Ibu bisa di-skip aja, tidak usah diisikan ya. Kalau PKB dana APBD Bu gimana? Apa juga dimasukkan?
Kalau Bapak Ibu memang mau memanfaatkan sistem informasinya, mau diisikan kapan pelaksanaan PKB yang Bapak Ibu lakukan, silakan. Tapi dalam perhitungan indikatornya nanti tidak akan kita ikutkan ya Pak, gitu. Hanya mungkin Bapak Ibu bisa melihat rekapnya gitu ya, tapi tidak kita masukkan sebagai capaian untuk indikator PKB karena memang PKB ini merupakan indikator RPJMN yang lokusnya sudah ditetapkan melalui dana DAK seperti itu. Berarti pinjam simpan aplikasi ya Bu? Boleh, iya Pak. Berikutnya dari Bu Ririn Handayani. Bu Ririn Handayani. Ya, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya setuju dengan apa yang diusulkan Bu Dokter dari... Halo, apa sudah mendengar? Ya, silakan. Saya setuju dengan yang diusulkan dari Bu Dokter yang dari Madura tadi, Pak ya. Jadi ada aplikasinya. Sekiranya mengisi itu, kalau bisa dari kita mengisi itu langsung nge-link Kabupaten Jawa Timur, Provinsi Pusat, sehingga kita sekali ngisi semua data sama. Terima kasih. Ya sudah tadi ya, sudah diusahakan, sudah dijelaskan oleh Bu Sita bahwa nanti akan ada satu data sehat ya Bu, cuman lagi proses. Mohon sabar menunggu. Sehingga nanti ketika kita mengisi itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diulang-ulang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Puskesmas Ganding. Halo, Puskesmas Ganding. Ya, halo Pak. Iya. Halo. Ya, silakan. Sudah? Oh, sudah Pak, sudah. Sudah. Kita bisa masuk pakai yang Jatim 3.500. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ini Puskesmas Bajulmati. Bajulmati, Puskesmas Bajulmati, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menu PWS, Pak Agus. Di menu PWS ada screening jiwa ya, lebih dari 15 tahun, dan screening PTM prioritas. Itu di menu PKP Jatim tidak ada, ya itu gimana? Ngambilnya dari data mana? Terima kasih. Menu apa? Screening? Yang screening jiwa lebih dari 15 tahun dan PTM. Saya lihat di menu PKP tidak ada ya. PTM ada tuh. Ngambil dari mana? PTM ada. Ada. Mas ini bisa bantu ini? Ada enggak di... Halo? Halo Mas Inon, untuk pengisian... Ya Pak. Untuk pengisian PWS. Ya, PWS. Yang jiwa sama screening PTM. PTM. Program nggak ada ya Pak ya? Pengisiannya? Di PTM ada, kalau jiwa datanya. Kalau lihat di PKP nggak ada ya. Kalau dari program? Ya. Nggak, maksud saya oleh pengelola program PTM Pak. Ah iya, mestinya ada. Ada ya. Mestinya ada Pak. Kan ngambilnya dari laporan PKP. Ya, laporan PKP kan. Oh enggak. Kalau PWS enggak selalu dari PKP Pak. Oh, dari PKP. Oh, enggak ya. Iya. Bisa ngambil dari sumber mana saja. Bisa ya. Iya. Iya, terima kasih. Bu Sita, ini sebenarnya ada lagi yang tanya ya ini ya. Puskesmas Palangaan. Puskesmas Palangaan, silakan. Iya ya screening. Coba tak apa anu. Itu baterai entek. Puskesmas Palangaan.
Puskesmas Palangaan. Silakan. Silakan. Halo, Puskesmas Palangaan. Tidak ada suaranya. Palangaan. Atau yang lain dulu ya. Gribik tapi dia nggak punya sound. Ulfa, bisa diaktifkan mikrofonnya jika mau bertanya. Bu Ulfa, Puskesmas Gribik, Kota Malang. Tidak ada mic-nya, tidak join mic. Palangaan juga tidak join mic. Ibu Ulfa, join mic-nya, Bu. Mic-nya belum on. Atau ini Bu, saya Bu Sita mau tanya tentang PWS itu, nanti apakah akan dikaitkan dengan data PISPK? Misalkan data PISPK itu nanti sudah, ya katakanlah dalam tanda kutip sudah benar gitu ya Bu. Karena itu saya rasa paling mudah karena hampir sama ya isiannya. Apakah nanti akan arahnya ke sana, PWS ini dipakai untuk pemantauan wilayah, untuk update data PISPK sekaligus, sehingga nanti tidak ada lagi pembina-pembina keluarga, pembina wilayah yang bingung mengupdate-nya, karena dengan melakukan PWS ini nanti sudah sekalian. Gimana Bu kira-kira ke depan? Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi memang sesungguhnya dengan adanya transformasi sistem kesehatan yang kita lakukan melalui transformasi layanan primer ini, kita mengembangkannya terintegrasi ya Pak, dari mulai dalam hal pelayanan mulai dari puskesmas, lalu pelayanan di tingkat desa yang saat ini mungkin kita dengarnya Posyandu Prima begitu ya, ataupun nanti Pustu Prima namanya, kemudian Posyandu sampai dengan ke masyarakat gitu. Nah ini memang kita menggunakan nantinya adalah yang tools bantunya adalah PWS itu Pak, dashboard PWS. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan Pak Agus itu, kita nanti ke depannya akan memanfaatkan satu tools itu Pak, yaitu PWS, termasuk juga untuk kegiatan PISPK yang saat ini juga sedang kita review, karena mungkin tidak akan berdiri lagi sendiri PISPK-nya, tapi merupakan kegiatan terintegrasi ya di dalam satu kegiatan integrasi layanan primer. Yang bisa kita namakan juga nanti ke depannya mungkin PWS ya, PWS dengan pendekatan keluarga seperti itu Pak, betul sekali Pak Agus. Jadi lebih simpel terintegrasi di dalamnya gitu. Nah ya semuanya akan dilihat berdasarkan hasil PWS yang ada di dalam dashboardnya. Kemudian kalau untuk nanti ke depannya mungkin terkait IKS wilayah ya, kalau PWS kan mungkin nanti susah juga ya membandingkan antar wilayahnya, atau PWS itu kan terdiri dari banyak indikatornya mungkin gitu ya. Nah nanti untuk lebih memudahkan mungkin kita melihat indeks keluarga sehatnya itu tetap akan kita buatkan indeksnya, walaupun nanti pembentuk indeksnya mungkin indikatornya akan kita review kembali gitu, dari indikator yang sudah ada saat ini di dalam PISPK nanti akan kita review kembali apakah masih relevan ataukah perlu ditambahkan gitu, sehingga kita tetap punya angka IKS yang nantinya bisa kita comparing antar wilayah gitu dengan mudah. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus untuk hal-hal yang perlu disepakati tadi Bu, misalkan untuk temuan TB ya, tentang TB ya. Tadi ya. Itu penemuan atau pengobatan atau bagaimana itu nggak distandarkan nggak Bu? Supaya nanti kita bisa nggak? Iya, betul. Izin Pak, kalau saat ini memang dari program TB. Suaranya hilang Bu. Ya, sudah terdengar belum Pak? Sudah. Ya, izin Bapak, ini memang indikator baru yang ada di dalam Renstra ya. Jadi di situ tertulisnya memang gabungan antara penemuan dan pengobatan gitu. Jadi yang ditemukan dan diobati seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu kalau memang sudah memiliki data tersebut, bisa silakan diisikan ya capaiannya, karena memang saya tahu ini
Renstra baru dan mungkin sosialisasi di program terkaitnya juga mungkin perlu waktu gitu ya. Jadi kalau memang sudah memiliki data tersebut bisa diisikan sebagaimana yang ada di dalam indikator dan DO-nya. Tapi kalau memang sementara ini adanya terpisah hanya penemuannya saja gitu ya atau pengobatannya saja, mungkin bisa nanti diisikan di pengobatan TB-nya Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya idealnya adalah penemuan sekaligus pengobatan ya, Bu? Betul, Pak. Jadi kalau teman-teman masih ada data penemuan dan ada data pengobatan terpisah, itu kita masukkan yang mana? Ya, bisa di yang pengobatan ya, Pak. Yang pengobatan ya, berarti yang penemuan tidak ya, Bu ya. Jadi idealnya adalah penemuan sekaligus pengobatan, tapi jika tidak ada itu, berarti kita ambil yang pengobatan ya. Betul. Ya. Ini dari Puskesmas Palengaan ini tidak bisa ya? Ya, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk pengisian Monef PKP ini. Mungkin ada catatan-catatan Bu untuk teman-teman di Puskesmas, penekanan-penekanan apa yang perlu diperhatikan untuk pengisian Monef PKP ini Bu? Belum bunyi Bu, belum bunyi. Belum bunyi. Belum bunyi. Izin, ya, Pak. Monggo. Ya, sudah ya. Izin Bapak dan Ibu, mungkin kemarin sudah sempat dipaparkan ya mengenai pencatatan pelapor untuk Monef Tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang di dalamnya itu ada 6 indikator meliputi indikator RPJMN dan Renstra. Nah, untuk indikator RPJMN terkait PKB mungkin di Provinsi Jawa Timur bukan merupakan lokus, jadi tidak perlu diisikan atau kalau Bapak Ibu melakukan bisa diisikan, tapi tidak akan kita angkat sebagai capaian program ya, atau tidak akan kita angkat sebagai capaian indikator untuk PKB di nasional seperti itu karena sudah ada lokus yang ditentukan. Kemudian Bapak dan Ibu untuk yang indikator lainnya seperti indikator BLUD, Lokmin, tata kelola yang baik atau yang diproyeksikan melalui PKP serta PWS itu merupakan indikator Renstra ya, dengan tentu saja tadi batasan pengisiannya juga ada yang tahunan, ada yang setiap bulan. Yang dimaksud tahunan itu tetap saja Bapak dan Ibu bisa mengupdate ya gitu. BLUD tetap bisa diupdate, Lokmin juga bisa diupdate gitu. Termasuk juga yang tata kelola kalau memang nanti 2022 sudah ada datanya bisa silakan diupdate dengan data 2022 seperti itu. Nah, mungkin di sini kalau nanti Bapak Ibu membuka rekap ya, fungsinya di sini ada fungsi rekap puskesmas maupun kabupaten yang kita sediakan untuk Bapak dan Ibu di kabupaten bisa melihat rekapitulasinya dari yang diisikan oleh puskesmas. Nah, ini mungkin nanti kalau dilihat hari ini banyak yang masih belum sinkron angkanya karena kita dalam tahap perbaikan rumusnya Pak gitu. Jadi mudah-mudahan segera selesai ini dalam 1-2 hari ini biar angkanya sesuai gitu. Jadi kalau yang sudah mengisi penilaian kinerja puskesmas ada 10 puskesmas ya berarti harusnya yang baiknya misalkan 7, yang cukupnya 3 gitu ya, yang kurangnya 0 gitu. Jadi kan sama-sama 10. Nah, ini tuh mungkin nanti kalau Bapak Ibu lihat angkanya belum sinkron sampai seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, jadi untuk yang rekapnya mohon maaf nanti mungkin kalau Bapak Ibu di kabupaten kota melihat ada yang kurang sinkron atau tidak sesuai seperti itu, kita dalam proses pembenahan. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kita punya tadi ada ruang help desk ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam grup tersebut. Nah, mohon izin Bapak Ibu karena ini yang mengisikan adalah puskesmas, mungkin nanti Bapak Ibu di kabupaten kota sebagai pembina wilayah controllingnya itu ada di kabupaten kota. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya, tadi juga sudah ditanya apakah perlu mengupload bukti ya. Di sini kita tidak menyediakan ruang untuk mengupload,
tapi kita harapkan data yang sudah diisikan oleh Puskesmas itu sudah terverifikasi oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota gitu, sehingga apa yang masuk ke dalam sistem ONEF ini sudah yang sesuai dengan hasil dari verifikasinya kabupaten kota. Mungkin itu saja Pak Agus. Oke, baik Bu, terima kasih. Bu, ini tadi yang sudah berusaha tanya mic-nya enggak berhasil, ini sudah berhasil. Oh, mangga. Iya, silakan. Palengaan. Puskesmas Palengaan, silakan. Halo, Puskesmas Palengaan, join sudah, mic-nya sudah ada, silakan. Oh, jadi di ini ya, di chat sepertinya ya. Atau Puskesmas Tanjung Sari dulu, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Mungkin karena melihat tadi banyak keluhan dari teman-teman di mana Puskesmas itu yang linknya sinyalnya putus nyambung, mungkin dari teman-teman PKP atau dari Bu Sita bisa mengirimkan kepada kami Bu untuk pengisian dari aplikasi ini. Terus juga tadi terkait dengan PWS, saya tadi ada mendengar statement bahwa PWS ini tidak dimasukkan dalam penghitungan karena untuk aplikasi ini sebenarnya hanya untuk melihat apakah sudah tadi istilahnya melakukan pengisian secara rutin atau absensi. Jadi PWS-nya tidak dihitung. Kalau memang tidak dihitung, apakah kami harus mengisi ya Pak ya? Karena PWS ini kan harusnya sebagai salah satu indikator kami dalam bekerja lah. Kalau tidak dihitung hanya sebagai ya sekedar ngisi saja ya mungkin lebih baik tidak perlu dimasukkan gitu loh. Kecuali kalau memang ini mau dinilai, ayo sekalian dinilai di sini sehingga nanti kita juga ngisinya benar. Juga terkait tadi dengan target. Benar yang ditanyakan teman-teman tadi, target itu apakah kita berdasarkan target tahunan atau bulanan. Kalau memang dari target bulanan, nanti pasti akan ngisinya 100% sesuai dengan pencapaian di bulan itu. Kalau memang kita mau melihat progresnya, mungkin akan lebih baik kita isinya berdasarkan target tahunan, sehingga kita tahu bulan ini kita berapa persen, bulan depannya berapa persen, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi juga pada diri kita sendiri, kinerja kita di bulan tersebut apakah sudah mencapai kuota. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, betul. Tadi sudah disampaikan ya, targetnya itu target setahun, jadi tidak 100% setiap bulan. Sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk pengisian PWS diisi kok Pak. Yang tidak diisi itu PKB. Pelayanan kesehatan. Bukan Bapak, tadi kalau PKB kan memang untuk pelayanan kesehatan yang berjalan kan kita tidak terpantau karena memang bukan lokusnya Bapak. Tapi untuk ini Bapak, untuk PWS tadi Bu Siti kalau tidak salah menyampaikan tadi, PWS ini sebenarnya nggak terlalu ini, yang penting mereka melihat bahwa kita aktif dan sudah lengkap untuk pengisian adminnya. Apa saya yang salah dengar gitu loh Bapak. Kalau memang PWS ini nggak terlalu dihitung, yo ngapain kita ngisi gitu loh. Kalau memang hitung ya ayo dihitung sekalian gitu loh Pak. Kalau hanya sekedar nggak usah itu nggak masuk penilaian, nah ngapain juga kita ngisi. Apalagi tadi aplikasi ini kan ini Pak istilahnya bisa dilihat sama puskesmas lain gitu, dan otomatis puskesmas lain juga bisa mengisi gitu loh Pak. Apa nggak tambah riwah nanti kalau kita udah ngisi terus ada yang nyun sewu, mungkin ada yang iseng aja lagi gabut terus nyari-nyari puskesmas lain diganti-ganti. Nah ini yang bikin nanti mumet. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke. Bu Sita monggo Bu dijelaskan yang Ya baik, terima kasih Pak. Jadi memang izin karena memang kita tidak menilai besar kecilnya capaian atau peningkatan maupun penurunan di dalam MONEF tata kelola ini. Jadi kita hanya melihat betul kelengkapannya saja. Akan tetapi ini harusnya memang sinkron dengan capaian program gitu. Nah,
sebenarnya nanti kalau PWS-nya sudah dashboard, bukan dashboard ya, sistem satu sehatnya sudah jadi, itu kita tidak akan meminta data kok Pak gitu. Kita akan tarik dari capaian program. Hanya saat ini ketika kita akan menilai apakah puskesmas melakukan PWS itu sulit ya, karena memang kita belum memiliki satu sistem yang terintegrasi gitu untuk capaian-capaiannya. Jadi mohon maaf, mungkin untuk saat ini kita harapkan Bapak dan Ibu tetap bisa mengisi, karena kita akan melihat kelengkapannya, tentu saja isinya juga sesuai dengan data yang ada di program terkait. Karena bagaimanapun juga kita pasti akan melakukan analisis lanjut ya, walaupun tidak melakukan penilaian besar peningkatan atau penurunan capaian seperti halnya di program, karena itu sudah ada di program terkait seharusnya gitu. Nah, karena kita tidak menilai itu sudah ada di, kenapa kita tidak menilai, karena sudah ada di program terkait gitu ya, yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab di dalam tata kelola ini adalah salah satunya melihat kegiatan PWS itu terlaksana dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya data gitu ya, data tersebut gitu. Jadi mungkin untuk analisis penilaian indikatornya sendiri kita tidak melihat besarannya, akan tetapi hanya melihat dari kelengkapannya. Tapi mungkin dalam analisis selanjutnya kita pasti akan mencoba untuk mensinkronisasi dengan program-program lain nanti ketika di analisis selanjutnya seperti itu Pak. Ya, nanti kalau sudah satu sehat kita tidak akan minta untuk diisikan lagi Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini selesai ya data aplikasi satu sehatnya. Tapi Bu, mohon izin, kalau untuk DO-nya apa bisa nggih Bu kita dikirim Bu? Jadi secara tertulis sehingga nanti kami juga pasti akan mencoba untuk menginformasikan ke teman-teman puskesmas yang lain, staf puskesmas yang lain, sehingga nanti cara pengisian DO pengisian itu seperti apa. Kalau tadi sih memang dari teman Dinkes Blitar sudah secara gamblang ya Bu ya, meskipun sinyal hilang timbul, tapi saya juga bisa melihat sudah jelas sebenarnya cara pengisiannya. Cuma tinggal nanti yang PWS saja, mungkin Bu Sita bisa memberikan semacam DO-nya bahwa pengisian ini seperti ini. Jadi nanti kita tidak ada keraguan lagi dalam mengisi, dan satu suara gitu loh Bu, satu Indonesia. Tadi target bulan mau tahunan jadinya tahunan. Terus ini tadi ada pertanyaan tentang DO dari Simkeswa segala macam. Nah itu mungkin bisa dibuatkan Ibu dan dikirimkan di kami atau melalui dari teman-teman Dinkes Kabupaten Kota Provinsi, sehingga nanti kami yang di bawah yang melakukan pengisian ini bisa lebih aman dan lebih jelas dalam mengisi aplikasi ini. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Bu, nanti ada buku juknisnya ya Bu untuk pengisian lebih lanjut. Iya, nanti di-share oleh Mbak Laili ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Puskesmas Palengahan jadi apa tidak ini? Kalau enggak ini Puskesmas Ketapang. Puskesmas Ketapang. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah dijawab yang mau saya tanyakan dari kementerian tadi Bapak. Salah satunya adalah tentang definisi operasional, karena biar persepsinya semua sama. Kemudian yang ini ada titipan juga dari Kepala Puskesmas kami menanyakan, kebetulan sekarang masih proses mengisi Bapak. Untuk yang dimasukkan di PWS itu adalah apa yang target sasaran atau total sasaran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Ya, izin suara saya terdengar ya Pak ya. Sudah berubah lagi. Ya, tadi yang target ya Bu ya, agak terputus soalnya. Yang target tadi sudah dijelaskan ya, kumulatif ya Bu, kumulatif setiap bulan bertambah untuk capaiannya biasanya kalau dengan kumulatif seperti itu. Lalu selanjutnya apa ya Bu? Mohon maaf saya agak keputus tadi. Puskesmas Ketapang di-on-kan? Ya. Maksud kami begini Ibu, karena tiap bulan itu kan kalau kita misalnya ada target sasaran dalam tiap bulan itu kan kita bagi 12 itu kalau sesuai dengan target sasaran. Kalau total sasaran kan seluruhnya, maksud saya gitu. Berarti total ya, berarti total ya Bu ya. Halo, Bu Rizka. Bu Rizka.
halo Bu, Iya, Bu Ibu, Rizka. terima kasih. Ya, Nggih, Bu, ya. berarti Jadi total ya Bu selesai Rizka Bu, ya. Iya, jadi Ya, bulan siap. Terima ini kasih. bulan apa? Bulan Februari lebih dari Januari gitu ya. Maret pasti lebih dari Februari. Jadi seperti itu sampai nanti di bulan Desember. Oke, siap. Matur nuwun, Baik. Ibu. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih. Sudah nggih Bapak Ibu nggih, tak ada lagi yang mau disampaikan. Ini Bu Leli nge-share untuk konsultasi pengisian Monef PKP ini ada grup BA-nya, monggo silakan bergabung untuk konsultasi cara pengisiannya ya, di link di chat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Bu, masih banyak yang resen lagi Bu, enggak apa-apa ya Bu ya? Ya, silakan Pak. Sampai jam berapa kita ini? Ya, ini dari Puskesmas balik lagi ya, dari Ketapang sudah, dari DKP 2KB. Iya Bapak. Iya. Iya. Untuk PKB kami dapat dana DAK non fisik di tahun 2023. Apakah akan kami isikan di data PKB atau kalau 2022 kami kan belum dapat, apakah yang dimasukkan data 2023 ini? Begitu Mbak Sna. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu. Izin untuk PKB-nya nanti tadi sudah dijelaskan ya. Untuk Jawa Timur memang tidak ada dana alokasi untuk yang dari pusat ya. Jadi opsional saja, kalau Ibu mau memanfaatkan sistem informasinya bisa silakan diisikan. Nanti kita ada ini tahun 2023 adanya ya. Nanti berarti isinya di 2023 aja gitu kalau mau memanfaatkan sistemnya gitu ya untuk evaluasi Ibu. Tapi kalau untuk pencapaian program nasional untuk menjawab RPJMN, kami hanya ada di lokus-lokus yang sudah kita berikan alokasi dana khusus DAK terkait PKB Ibu gitu ya. Baik, Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih. Puskesmas Palengahan sudah bisa? Oh, enggak jadi. Oke, Bu, kayaknya sudah cukup ini Puskesmas. Kota Madiun, Bu Ulfa. Ibu Ulfa, Kota Madiun, silakan. Baik, sebenarnya membantu Puskesmas Palengahan yang tanya di chat tapi belum dijawab dan saya juga nggak ngerti indikatornya gimana. Itu ada pertanyaan dari mereka itu dan pertanyaan saya juga bahwa ada indikator dari 15 tahun ke atas yang sudah mendapatkan screening masalah jiwa. Nah, itu kan nggak ada di PKP ya Pak. Nah, itu berarti ini masuk ke program jiwa yang ngisi. Berarti berbeda lagi dengan PKP yang kita biasanya per bulan ya Pak? Ya, halo. Iya. Iya Ibu, betul. Jadi memang indikator yang kita pakai untuk menilai PWS ini adalah indikator-indikator yang juga baru muncul di dalam Renstra sepertinya ya. Jadi mungkin masih diakomodir di teman-teman program masing-masing seperti itu Ibu. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan teman-teman di program terkait ya capaiannya berapa untuk indikator tersebut gitu. Jadi memang kayaknya belum masuk ke dalam cantolan kebijakan atau pedoman yang lain ya gitu ya. Jadi masih ada di program. Tapi sepertinya sudah harus dijawab oleh program karena ini merupakan indikator Renstra Ibu. Seperti itu. Sasaran-sasarannya yang di PMK 13 tadi ya Bu ya? Betul Pak, di definisi dan target-targetnya ya. Iya. Monggo silakan nanti dicek PMK. Kalau perlu di-share di PMK-nya, di-share sekalian, Bu. Ya. Ya. Puskesmas Palengahan sudah terwakili ya. Ini bisa halo. Silakan. Susahnya Halo, Palengahan, Pak. Ya, Pak, suaranya menggema. Menggema ya? Maaf.
Ini jelas, Pak. Ini perjuangan betul ini, Pak, untuk bisa bertanya. Halo. Halo, ya silakan. Iya, Ibu, mohon maaf melanjutkan tadi pertanyaan dari Ibu barusan juga. Masalahnya ini data yang bisa kami dapatkan di Renstra itu tidak ada di indikator kami, di indikator program kami, gitu loh, Pak. Oke. Jadi mohon petunjuknya bisa kami dapatkan di mana untuk pengisian itu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, monggo Bu. Ya, Iya, mohon maaf halo. Pak, saya agak kurang jelas. Maksudnya Ulangi, Pak. tidak tersedia di program gitu ya Pak? Iya, petunjuknya Ibu tadi kan juga mengatakan ada di Renstra gitu Bu ya, dan bisa didapatkan pada program pemegang programnya. Kebetulan saya di sini pemegang program jiwa Ibu. Jadi gitu. data ini berdasarkan indikator persentase penduduk usia 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan screening itu ada indikator di jiwa Bu, di kami Bu. Jadi ada gangguan mental emosional, gangguan depresi, juga ada indikator yang lain, ada satu lagi Bu. Dan itu bisa mencakup usia 15 tahun ke atas. Jadi kalau berdasarkan indikator yang persis seperti ini Bu, tidak ada di kami Bu. Seperti itu. Jadi data ini bisa kami dapatkan di mana? Ya, jadi kayaknya belum apa ya Pak, belum dari program jiwanya sendiri mungkin belum mensosialisasikan ya untuk yang capaian ini ya, indikator ini. Begini Pak, jadi kalau memang mungkin nanti akan saya tambahkan aja kali ya, karena mengingat ini banyak sekali kayaknya yang belum tersosialisasi dengan Renstra baru, mungkin jadi di program juga belum menyiapkan ya data-data tersebut ya. Mungkin untuk yang jiwa ini nanti saya kasih pilihan aja kayaknya ya di dalam di dalam indikatornya tidak tersedia atau belum tersedia gitu aja ya, belum tersedia itu dulu ya Pak ya. Iya Bu. Karena iya. kalau memang belum, terima kasih. ya paling kita sediakan itu untuk yang, jadi nanti kalau non applicable gitu ya atau belum tersedia, tetap akan kita hitung melakukan PWS walaupun tidak mengisi gitu, tapi tetap harus diklik non applicable-nya gitu ya. Oh gitu Bu. Iya. Terima Tapi kasih Bu. sambil kita melihat atau memantau kondisi di provinsi lain ya Pak. Kalau memang ternyata banyak dikeluhkan untuk informasi indikator ini memang belum bisa dipenuhi oleh program sampai ke puskesmas ya, karena memang di pusat kita sudah sosialisasi tahun lalu tapi mungkin belum sampai tersedia datanya di puskesmas ya, mungkin masih dalam tahap transisi, nanti akan kita pertimbangkan untuk pilihan non applicable aja ya Pak kalau begitu ya. Iya, siap. Terima kasih Bu. Kami akan review juga ya Pak dengan provinsi lain. Nanti akan kami informasikan. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akhirnya bisa ya Pak ya sambung setelah bersusah payah ini. Iya, terima kasih Pak masukannya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini tidak kami YouTube-kan karena akun Zoom-nya ini bukan akun kami, jadi kami tidak bisa link-kan dengan YouTube kami. Untuk pertanyaan semuanya sudah terjawab, jadi kita bisa akhiri pertemuan ini. Untuk berikutnya Bapak Ibu bisa gabung di grup WA yang tadi sudah di-share. Ya, kemudian mohon untuk mengisi link absensi yang di-share di link chat. Ini untuk PMK 13-nya akan saya share juga di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil tentang Renstra-nya. Begitu. Kemudian sudah cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Bu, ini sebenarnya banyak yang masih belum bisa bergabung ini Bu, kapasitas 1000 sudah penuh tadi, jadi iya boleh, nanti bisa by WA juga nggak apa-apa ya Pak. Oke, jadi nanti kalau mau konsul bisa lewat WA juga. Boleh. Bapak Ibu, berhubung sudah tidak ada lagi yang
ditanyakan. Kita akhiri pertemuan untuk saat ini tentang sosialisasi pengisian Monef PKP dari Tata Kelola Kesmas. Mohon maaf jika dari kami ada kekurangan atau kesalahan yang tidak kami sengaja maupun yang disengaja. Kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesediaannya. Oke, Bapak Ibu semua atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan kerjasamanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permenkes 3. Gak bisa ini. Ini gak bisa sekarang ya. Terima kasih Pak Agus, saya izin live ya. Oke, terima kasih semuanya, Bu Laili. Sama-sama Bapak. Jangan bosan untuk kami konsuli nanti, Bu. Siap, siap. Oke. Bapak Ibu, ternyata Permenkesnya tidak bisa kami share di chat. Apa nanti saya share di grup aja ya? Ini grup punya grup. Di grup primer, Bapak Ibu, nanti kami share di grup primer. Begitu, Bapak Ibu, kita akhiri. Saya tutup